Halo, Bu Nuni jelaskan integral tak tentu lewat video karena Bu Nuni tidak bisa masuk. Semoga kalian masih ingat karena terpotong oleh TKA. Saya ulangi lagi ya, di sini untuk integral tak tentu, misalkan ada integral 4x dx. Nah, berarti kan 4x-nya ini pangkat 1. Caranya, berarti kan ada 4 kali 1 per 1 plus 1. Ingat lagi rumus integral tak tentu. Kalau ada integral ax pangkat n dx, maka hasilnya a kali 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, kita pakai itu, berarti 4 kali 1 per 1 plus 1 kali x pangkat 1 plus 1 plus c. Berarti 4 kali 1 langsung 4 per 2 x pangkat 2 plus c. Hasilnya 2x pangkat 2 plus c. Ini kalau bentuknya pangkat 1. Sekarang coba lagi. Kalau misalkan 5x pangkat 3 dx. Karena ini tadi 4 dikali 1 boleh, ini juga boleh. Langsung 5 per 3 plus 1. X pangkat 3 plus 1 plus C. Berarti 5 per 4 X pangkat 4 plus C. Nah, lumayan ingat kan? Lanjut, ini soal yang ketiga ya. Ini sudah masuk integral substitusi. Integral substitusi, tapi untuk yang satu fungsi berpangkat. Nah, di sini caranya, ini kita kan sudah bisa mengintegralkan yang bentuknya pangkat seperti ini, sama. Jadi 1 per 4 plus 1, karena di sini pangkatnya 4, kali 2x plus 5 pangkat 4 plus 1. Nah, ini Bu Nuni ajari cara cepatnya saja. Nah, karena di sini sudah selesai, sekarang kita kalikan lagi dengan 1 per turunan dari bentuk ini. Nah, ini 2x plus 5 kalau diturunkan jadinya 2. Jadi dikali 1 per 2 plus C. Jadi yang daerah sini itu tetap, satunya tetap per, Bu Nuni anggap ini U turunan U. Nah, dikali kayak gini. Ini cara cepatnya. Kalau integral substitusi kita masih memisalkan du, dx, dan sebagainya. Nah, ini hasilnya 1 per 5 kali, itu kan 1 per 2 ya yang belakang, 2x plus 5 pangkat 5 plus c. Hasilnya 1 per 10 kali 2x pangkat plus 5 pangkat 5 plus c. Ini hasilnya. Kalau kita coba lagi, misalkan ada integral 3x kuadrat plus 2x min 5 pangkat 3, misalkan kayak gini dx. Nah, sebelum kita integralkan seperti ini, kita juga bisa memisahkan turunan dari yang di dalam. Jadi bentuknya boleh seperti ini caranya. Jadi integral 3x kuadrat plus 2x min 5 pangkat 3 kali D 3x kuadrat plus 2x min 5 per turunannya. Jadi turunan dari 3x kuadrat plus 2x plus 5 adalah 6x plus 2. Jadi hasilnya adalah, ini kan 1 per 6x plus 2, integralkan yang ini. Jadi kali 1 per 3 plus 1, 4 kali 3x kuadrat plus 2x min 5 pangkat 4 plus c. Hasilnya ini kita kalikan, jadi tinggal dikali pelangi aja. 1 per 24x plus 8 kali 3x kuadrat plus 2x min 5 pangkat 4 plus c. Nah, ini cara yang kedua, ada cara yang pertama. Jadi terserah, nanti bisa menggunakan yang mana aja. Boleh cara yang kedua atau cara yang pertama, hasilnya sama aja. Seperti itu.
Oke, lebih jelasnya pengintegralan itu ada dua. Yang pertama integral substitusi yang dasar sudah dijelaskan sebelumnya, sama integral parsial. Nah, bedanya apa sih integral substitusi sama parsial? Kapan kita pakai substitusi, kapan kita pakai parsial. Nah, integral yang ada, fungsi yang ada pangkatnya, ini namanya fungsi yang lebih kompleks. Jadi kita pakai istilah ini fungsi yang lebih kompleks karena pangkatnya lebih besar dan ada kurungnya. Nah, kalau turunan dari variabel yang ada di dalam itu pangkatnya sama dengan yang di luar, berarti dia pakai substitusi. Contohnya, turunan x kuadrat kan 2x pangkat 1. Ini juga x-nya pangkat 1. Berarti kita pakai substitusi. Bedanya kita lihat yang lebih kompleks. Yang lebih kompleks ini kan x pangkat 1. Berarti turunannya kan 1. Tidak ada pangkatnya, tidak ada variabelnya. Makanya dia berbeda dengan yang di luar. Sehingga kita pakai parsial. Nah, sekarang kalau integral substitusi caranya sama seperti sebelumnya. Jadi kita pakai cara yang kedua. Kita sederhanakan dulu. Jadi integral di sini 6x kali x kuadrat plus 3 pangkat 5. Nah, ini kita masukkan yang pangkatnya kompleks. Jadi yang pangkatnya lebih besar kurung. Jadi x kuadrat plus 3. Pangkatnya tidak perlu ditulis di sini. Nah, dibagi dengan turunan dari x kuadrat plus 3. X kuadrat kalau diturunkan kan 2x. 3 kalau diturunkan 0. Jadi tidak perlu ditulis. Nah, dari sini ini sudah bisa kita sederhanakan. Jadi kita bisa membagi 6x dengan 2x. Jadi hasilnya 6x bagi 2x adalah 3. 3 bisa kita taruh luar. Nah, di bagian dalam itu kan sisanya x kuadrat plus 3 pangkat 5 dari d x kuadrat plus 3. Nah, ini tetap. Sekarang kita tinggal mengintegralkan yang di depan aja. Jadi sama dengan 3 kali, karena ini pangkat 5, jadi 1 per 5 plus 1 kali x kuadrat plus 3 pangkat 5 plus 1 plus c. Nah, karena yang di dalam sudah diturunkan, berarti kita tidak perlu menurunkan lagi. Jadi cukup seperti ini. Hasilnya 3 per 6, 5 tambah 1, 6, kali x kuadrat plus 3 pangkat 6 plus c. Sehingga 1 per 2, kalau disederhanakan 1 per 2, x pangkat 2 plus 3 pangkat 6 plus c. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya jelaskan tentang integral parsial. Nah, tadi bedanya kalau integral parsial itu kan kalau misalkan yang ini, pangkat yang di dalam, yang kompleks di dalam ini diturunkan, maka hasilnya sama dengan pangkat yang di luar kalau substitusi. Tapi kalau parsial, misalkan ini diturunkan, dia beda dengan yang di luar. Contohnya 2x, kalau diturunkan kan jadinya 2. X-nya pangkat 0. Nah, di sini x-nya pangkat 2, jadi dia pakai parsial. Metode parsial yang kita gunakan, kita akan pakai tabel. Jadi di dalam tabel itu ada kolom turunan, ada kolom integral. Nah, jadi kita bagi dua kolomnya. Kapan kita pakai yang turunan dan mana yang kita pakai integral? Nah, kita pakai turunan untuk ke fungsi atau yang lebih sederhana. Dari x pangkat 2 dan 2x plus 1 pangkat 3, ini tadi yang kompleks kan yang ada kurung dan pangkatnya lebih besar. Atau pangkatnya di luar. Nah, yang ini kita pilih yang sederhana karena dia sendirian, tidak ada kurungnya. Jadi, kita tulis ini untuk diturunkan, x kuadrat. Yang kemudian 2x plus 1, ini untuk yang diintegralkan. Metode turunan itu integral parsial ini lebih panjang caranya, jadi sebisa mungkin dipahami. Nah, kalau yang turunan kita mulai dulu, ini x pangkat 2. Kalau diturunkan hasilnya 2x. Nah, 2x kalau diturunkan hasilnya 2. 2 karena dia konstanta, kalau diturunkan hasilnya 0.
Jadi kita berhenti hingga turunannya 0. Nah, yang sini diintegralkan. Ini integral kompleks. Kita menggunakan cara satu substitusi. Jadi caranya, ini pangkat 3. Jadi ini 1/4. Karena pangkat 3, jadinya 3 plus 1 ya. Nah, di sini 2x plus 1 pangkat 4. Karena 3 plus 1. Nah, jangan lupa dikali dengan 1 per turunan yang ada di dalam kurung. Turunan yang ada di dalam kurung kan 2. Turunan dari 2x plus 1 kan 2. Jadi kali 2. Ini bisa kita kalikan 1 kali 1, 1. 4 kali 2, 8. Kali 2x plus 1 pangkat 4. Nah, tidak berhenti di sini. Ini kita integralkan lagi. 1/8 karena dia konstanta, kita tulis lagi 1/8. Kemudian kita mulai dari awal lagi. Karena ini pangkat 4, mau kita integralkan jadinya 1/5. Karena 4 plus 1. Kali 2x plus 1 pangkat 5. Karena ini pangkatnya 4 ditambah dengan 1. Nah, jangan lupa dikali lagi 1 per turunan yang di dalam kurung. 1/2. Nah, sekarang kita kalikan semua. 1 kali 1 kali 1, 1. 8 kali 5, 40. Kali 2, 80. 2x plus 1 pangkat 5. Nah, tadi turunan kan berhenti di 0. Sekarang integral juga berhenti di 0. Ini masih ada. 1/80 kita tulis ulang. Nah, kayak gini. Tetap dikali. Ini kan mau diintegralkan lagi nih. Jadi 1/6. 6 itu dari 5 plus 1. Dikali 2x plus 1 pangkat 6. Karena 5 ditambah 1. Jangan lupa dikali lagi 1 per turunan dari yang ada di dalam kurung. Turunan 2x plus 1 kan 2. Nah, kalau sudah kita kali semua, 1 kali 1 kali 1, 1. Dibagi 80 dikali 6, 8 kali 6, 48, 480, berarti 960 kali 2x plus 1 pangkat 6. Hasil dari integral parsial itu selalu besar angkanya karena dia banyak pengintegralannya. Nah, sekarang caranya digabungkan. Ini bukan hasil dari integral parsial. Jadi harus kita gabungkan dulu. Tarik garis dari baris pertama, di sini baris kedua. Nah, nanti ini berupa penjumlahan. Kayak gini. Penjumlahan. Terus yang baris kedua ditarik ke baris ketiga, yang ini berupa pengurangan. Baris ketiga ditarik ke baris terakhir, yang ini penjumlahan lagi. Nah, jadi urutannya dia dikalikan dengan yang di bawahnya, dan sini plus, min, plus. Jadi urut kayak gini, plus, min, plus. Nah, hasilnya berapa? Jadi hasil pengintegralannya, karena ini dikali, x kuadrat dikali 1/8. Jadinya kan 1/8 x kuadrat. Nah, 1/8-nya dari sini, x kuadratnya dari sini. Jadi 1/8 x kuadrat kali, ini kan 2x plus 1 pangkat 4. 2x plus 1 pangkat 4. Sudah, ini yang pertama. Terus ini kan ada negatif. Berarti di sini min juga. 2x dikali 1/80. Berarti 2x per 80 atau 1/80 kali 2x sama saja. Kali 2x plus 1 pangkat 5. Terakhir, ini kan plus. Dikali dengan ini, berarti plus 2 per 960 kali 2x plus 1 pangkat 6. Jangan lupa karena ini integral tak tentu, berarti di belakang dikasih plus C. Kita sederhanakan lagi. Jadi sama dengan 1/8 x pangkat 2
kali 2x plus 1 pangkat 4 min, ini bisa dibagi ya, 2 bagi 8 ada 4 di sini, 1/40 kali x biar sama tipenya, kali 2x plus 1 pangkat 5 plus, ini bisa dibagi 1/480 kali 2x plus 1 pangkat 6 plus c. Beginilah hasil dari integral parsial. Kok kameranya maju mundur? Semoga paham. Oke, kalau sudah memahami, sudah belajar integral substitusi sama parsial, untuk lebih paham lagi, coba kerjakan latihan soal berikut. Soalnya, tentukan hasil integral berikut. Oke, jadi tentukan hasil integral berikut. Ada 4 soal, di sini coba analisis dulu. Kira-kira soal nomor 1 integral substitusi atau parsial. Jadi caranya seperti tadi. Kasih clue dulu ya. Jadi ini kan pangkat yang lebih kompleks. Jadi kita lihat yang lebih kompleks. Turunannya x pangkat 2 berapa? Oke, turunannya x pangkat 2 adalah 2x. Jadi pangkatnya sama pangkat 1, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Kalau setelah diturunkan yang ini pangkatnya sama, berarti pakai integral substitusi. Kalau pangkatnya sama setelah diturunkan. Jadi setelah fungsi kompleks yaitu x kuadrat plus 5 diturunkan, pangkatnya sama dengan di luar. Artinya x kuadrat plus 5 kalau diturunkan kan 2x, x-nya pangkat 1. Ini juga pangkat 1. Nah, berarti dia pakai integral substitusi. Sekarang nomor 2. Kalau nomor 2, yang pangkat kompleks kan yang ini, yang pangkat 4. X min 2. Kalau x min 2 diturunkan, kalau x-nya diturunkan, berarti jadinya kan 1. 1 itu x-nya pangkat 0. Jadi, pangkat yang di sini pangkat 0 kalau diturunkan. Yang di sini pangkat 1. Berarti berbeda. Karena berbeda berarti dia pakai integral parsial. Jadi ngerjakannya pakai tabel. Terus yang nomor 3, kita lihat pangkat yang lebih kompleks. Yang lebih kompleks tadi itu kan yang ada kurungnya sama yang pangkatnya di luar. Nah, di sini kalau x plus 4 ini diturunkan, x diturunkan kan 1. Kalau 4 0 ya. X diturunkan 1. Jadi di sini pangkat 1, yang luar pangkat 2. Berarti pangkatnya berbeda. Kalau pangkatnya berbeda berarti pakai integral parsial. Nah, sekarang untuk bentuk yang keempat, dia kan bentuknya pecahan. Sudah pecahan, ada akar. Caranya silahkan dirubah bentuknya dulu. Jadi ini dirubah jadi integral 10x pangkat 4 kali akar itu kan pangkat 1/2. Jadi di sini 2x pangkat 5 min 3, 2x pangkat 5 min 3 pangkat 1/2. Karena dia akar. Akar pangkatnya 1/2. Tapi ingat lagi, dia ada di bawah, jadi ada per. Berarti di sini dikasih tanda min. Nah, dx. Jadinya kayak gini. Sekarang kita cek hasilnya yang ini. Yang lebih kompleks adalah dia yang punya kurung dan pangkatnya di luar. Nah, kalau 2x pangkat 5 diturunkan, berarti kan 2x pangkat 5. Pangkat 5 diturunkan jadi pangkat 4. Sama kan sama yang di luar, jadi ini pangkat 4. Ini kalau diturunkan juga pangkat 4. Berarti dia pakai substitusi. Untuk hasilnya silahkan dikerjakan sendiri.
Selamat mengerjakan.